Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berkesudahan, saudaraku. Selalu baru setiap pagi kita kembali mengucap syukur. Kita bisa bangun kembali pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 atau pada tanggal 3 Nisan 5781 diambil dari kitab Keluaran 40 ayat 34 sampai 38 yang merupakan kelanjutan pembacaan dan renungan Torah kita yang berkata demikian, saudaraku. Dan awan menutupi kemah pertemuan itu dan kemuliaan Yahweh memenuhi tabernakel itu, dan Mose tidak mampu untuk masuk ke dalam kemah pertemuan itu karena awan itu berdiam di dalamnya, dan kemuliaan Elohim Yahweh memenuhi tabernakel itu. Dan ketika awan itu naik dari dalam tabernakel itu, Bani Israel berangkat melanjutkan perjalanan mereka. Dan jika awan itu tidak naik, mereka tidak berangkat sampai hari awan itu naik, sebab ada awan Yahweh di dalam tabernakel itu pada siang hari, dan dia menjadi api pada malam hari di depan mata seluruh umat Israel dan dalam seluruh perjalanan mereka. Saudaraku, ini adalah di mana pembangunan tabernakel atau kemah suci itu sudah selesai, saudaraku, dikerjakan oleh Besalel sebagai pimpinannya dan juga Aholib. Besalel adalah dari suku Yehuda dan Aholib adalah dari suku Dan. Dan semuanya sudah selesai apa yang Bapa Yahweh perintahkan tentang pembangunan tabernakel atau kemah suci ini sudah diselesaikan dengan sempurna, saudaraku, karena ada tuntunan roh Yahweh, roh Bapa Yahweh terhadap kedua pemimpin ini, saudaraku, yang mengerjakan, dan juga oleh tentu orang-orang yang diberikan hikmat yang membantu kedua orang ini, saudaraku. Dan tabernakel selesai baik itu dari segi ukurannya, dari segi kualitasnya, bahan-bahannya semua sesuai dengan rancangan yang Bapa Yahweh kehendaki. Sehingga setelah semua selesai, Mose memberkati Besalel dan Aholib ini, saudaraku, dan seluruh pengerja-pengerja yang lain, dan juga Mose mengurapi semua perkakas-perkakas yang akan disiapkan, saudaraku. Dan di dalam tabernakel ini sama seperti yang Bapa Yahweh perintahkan, ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus dan ruang pelataran. Di ruang Maha Kudus itulah ditempatkan tabut perjanjian, kemudian di ruang kudus ada meja roti sajian, ada kaki pelita emas dan mesbah dupa, dan kemudian di luar ada mesbah dan bejana tembaga. Kemudian itu di luar daripada kemah yang terdiri dari tempat pelatarannya. Kemudian menyiapkan pakaian imam, kemudian Harun memakaikan seluruh pakaian imam, dan semuanya sudah siap, dan Harun juga diurapi dengan minyak urapan. Dan saat semua sudah selesai, saudaraku, maka kemuliaan Bapa Yahweh turun ke bait tabernakel ini, saudaraku, ke kemah suci ini. Dan ini disaksikan oleh seluruh umat Israel saat itu, saudaraku, di mana Bapa Yahweh kemuliaan turun dalam bentuk awan yang memenuhi tabernakel ini, dan Mose tidak sanggup masuk, saudaraku, karena kekudusan Bapa Yahweh atas tabernakel ini turun, saudaraku. Dan lewat tabernakel ini atau kemah pertemuan ini, kemah kudus ini, maka ini menjadi suatu tanda saat siang berubah menjadi awan, dan malam menjelang malam berubah menjadi tiang api, saudaraku, dan kemuliaan Bapa Yahweh turun atas kemah suci ini, saudaraku, atau tabernakel ini. Dan semua ini disaksikan oleh mata kepala bangsa Israel, saudaraku. Dan lewat kemuliaan Bapa Yahweh, lewat keperkenanan Bapa Yahweh inilah menjadi tanda saat awan itu akan berangkat, maka mereka juga mempersiapkan diri, membongkar semua kemah, tenda-tenda mereka, dan mereka siap untuk berangkat. Dan saat awan ini berhenti, maka mereka pun berhenti dalam perjalanan mereka. Begitu seterusnya, saudaraku, dan lewat kemuliaan awan inilah
maupun tanda dari tiang api inilah bangsa Israel kapan akan berangkat kembali melanjutkan perjalanan dan kapan mereka akan berhenti. Dan itu disaksikan oleh seluruh Bani Israel, saudaraku. Dan saat mereka berhenti, mereka memasang kembali kemah kudus ini, tabernakel ini, saudaraku, sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan tata letaknya, demikian seterusnya. Dan dalam perjalanan 40 tahun ini di padang gurun mereka melakukan berkemah selama 42 kali, saudaraku, dan itu mereka lakukan. Dan inilah karya Bapa yang menuntun bangsa Israel. Saudaraku, ini menjadi renungan bagi kita bahwa sesungguhnya semua perjalanan bangsa Israel juga melambangkan atau menggambarkan perjalanan iman kita, saudaraku. Apakah iman kita terus sungguh-sungguh melekat kepada Bapa Yahweh, ataukah kita menjadi orang-orang Israel yang bersungut-sungut, selalu bersungut-sungut, menjadi bangsa Israel yang selalu komplain, menuntut, saudaraku, padahal kemuliaan Bapa Yahweh begitu sudah menyertai bangsa Israel ini. Saudaraku, ini menjadi renungan dalam menjalani iman kita. Mari, saudaraku, kita mengucap syukur. Dan inilah penghujung dalam pembacaan renungan Torah di kitab Keluaran atau kitab Shemot ini, yang ditutup di dalam Keluaran 40 ayat 38. Dan kita akan melanjutkan di dalam pembacaan Imamat atau Paikra pada hari esok. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman. Mari kita terus mendengarkan dan membaca renungan Torah kita ini setiap hari. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan kita semua diberkati. Amin. Haleluya. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita, Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia, Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberi kita damai sejahtera. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang yang percaya kepada Bapa yang tidak dipermalukan. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.